bahwa sahabat itu sebelum mereka kaya raya, itu sudah dibekali oleh Nabi ilmu-ilmu yang cukup, yang komprehensif, yang melimpah tentang bersikap terhadap harta. Itu kita belum punya. Nah maka tolong teman-teman, kalau pengen kaya gitu, antum segera diberikan landasan pengganjalnya, karena ini berbahaya. Hari pertama muslimin menang di perang Badar nyaris menjadi hari pertama kekalahan muslimin. Faktornya apa? Yas'alunaka 'anil anfal. Masalah harta rampasan perang. Belum juga pulang ke Madinah, muslimin sudah pecah jadi 4. Itu muslimin, Pak. Zaman sahabat, zaman terbaik. Model kita begini ini, ya kan? Makanya ilmu dulu yang kuat. Nabi itu sebelum meninggal itu berpesan-pesan luar biasa kepada para sahabatnya. Banyak sekali pesan-pesan Nabi SAW tentang masalah harta. Kenapa? Karena setelah ini kalian kaya raya. Kalian kaya raya setelah ini semua. Maka pesan Nabi banyak masalah harta. Di akhir-akhir hidup Nabi itu, diantaranya adalah pesan Nabi di pagi hari selesai sholat subuh, saat sahabat mulia Abu Ubaidah Al-Jarrah datang membawa harta banyak sekali, harta zakat, infak, sedekah dari satu suku. Begitu datang diletakkan harta di Masjid Nabawi. Sahabat berkumpul di sekeliling Abu Ubaidah. Nabi melihat sahabat pada kumpul ngelilingin harta, Nabi senyum-senyum. Senyum, kata Nabi absyiru wa'malu ma yasurrukum. Kata Nabi, silahkan bergembira dan silahkan berharap yang menyenangkan hati kalian. Boleh, silahkan. Tapi sebelum harta dibagi, Nabi bilang, fawalladhi nafsi biyadih, fawallahi mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya, fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum, fatuhlikukum kama ahlakathum. Hadis riwayat Muslim. Demi Allah, kata Nabi SAW, bukan kemiskinan yang aku takuti terjadi pada kalian. Jadi Nabi itu teman-teman gak takut kalau umatnya miskin. Supaya antum tahu ini. Karena kalau entrepreneur selalu mengatakan, ayo kaya, miskinin mendekatkan pada kekafiran, begitu kan? Makanya saya minta ngajinya yang komprehensif. Ini hadis sahih. Nabi katakan, demi Allah, lihat, saya tidak takut kalian miskin. Kok Nabinya nggak takut umatnya miskin? Ya. Mal faqru akhsha alaikum. Apa yang saya takutkan? Kata Nabi, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Tapi saya takut dunia digelar oleh Allah di hadapan kalian. Dibuka selebar-lebarnya di hadapan kalian. Karena efeknya ada. Fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum. Kalian akan berlomba untuk mendapatkan dunia yang digelar itu, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga berlomba mendapatkan dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Kalian setelah itu akan hancur oleh dunia ini, sebagaimana orang sebelum kalian hancur oleh dunia ini. Itu yang Nabi takutkan. Jadi selalu efeknya harta itu begitu, Bang. Dalam bahasa Arab harta itu mal, jamaknya amwal. Dan itu oleh Quran dipakai kata mal, amwal, silahkan diketik. Itu banyak sekali ayat bicaraan menggunakan kata mal dan amwal. Teman-teman, kenapa kitab suci terakhir menggunakan bahasa Arab itu? Karena itu bahasa pilihan Allah. Dan kata bahasa Arab itu dari sejak awal katanya sudah menunjukkan makna aslinya. Harta itu bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab mal, teman-teman tahu arti mal? Kata mala itu artinya miring, condong miring, Pak, miring. Tahu orang miring? Negatif atau positif? Betulan. Makanya di dalam bahasa Arab pun ketika disebutkan fulan mala anil haq, seseorang ini miring dari jalan kebenaran, itu artinya dia menjauh dari jalan kebenaran. Jadi harta itu sejak kata awalnya sudah negatif, Pak. Itu kata bahasa Arab.
Dan itu pilihan Quran. Itu kata yang dipakai oleh Quran. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan tadi di khutbah Jumat saya tadi, Quran yang juga menyebut setelah semua kehati-hatian yang dipasang, dikasih rambu-rambunya hati-hati, itu sahabat pahami betul, ya, seperti pamannya hadis Nabi yang juga menjadi rambu para sahabat. Kita Nabi mengatakan bahwa khairu biqa'il ardil masajid wa syarru biqa'ihal aswaq. Tempat terbaik di muka bumi masjid, tempat terburuknya pasar. Itu rambu. Rambu dipasang. Jangan salah paham juga. Ya, jangan salah paham. Karena ada yang salah paham memahaminya. Dibacakan hadis ini akhirnya marah-marah, Pak. Betulan, kejadian di saya ini. Hadisnya marah-marah. Ini Ustadz nih, yang hadis-hadis seperti ini yang membuat muslimin tidak maju. Wah, saya bilang luar biasa Anda ini. Abdurrahman bin Auf dengar hadis ini tapi lebih kaya dari kita, Pak, dan masuk surga. Utsman dengar hadis ini lebih kaya dari kita dan masuk surga. Kita dengar hadis ini protes, kaya enggak, masuk surga belum tentu. Jadi begitu teman-teman ya. Mesti ada yang salah cara pandang kita. Makanya kita langsung ingin bercermin pada para sahabat. Sekaligus pelajaran, ya, bahwa kalau Anda mau bercermin tentang sebuah kesuksesan, maka bercerminlah pada generasi terbaik. Karena bukan sekedar sukses nyari uang, tapi ada banyak kaidah, ada banyak rambu-rambu, ada banyak pakem-pakem yang melandasi segalanya.